Santapan Harian Selasa 1 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Tak akan takut kami melangkah, karena firman-Mu hidup di dalam kami. Saat ini kami bertelut dan siap menerima terang firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia 23 ayat 12-15. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Sahabat Santapan Harian, kata shalom atau damai adalah kata yang disukai dan digunakan kebanyakan orang Kristen. Tidak mengherankan bahwa kebanyakan umat lebih senang mendengar khotbah tentang shalom daripada khotbah yang berupa teguran. Dalam nas hari ini, Tuhan menyatakan murkanya kepada umat yang berzinah, berlaku tidak jujur, dan mendukung perbuatan jahat. Tuhan bahkan mengatakan, umatnya sudah seperti Sodom dan Gomora. Walau Tuhan sudah begitu murka, banyak nabi palsu yang mengkhotbahkan shalom dan memberikan harapan palsu. Oleh karena kebanyakan umat lebih senang mendengarkan khotbah shalom itu daripada khotbah Yeremia yang menegur mereka, umat pun tidak bertobat. Tuhan kita memang adalah Allah yang senang memberi berkat yang berlimpah untuk kita nikmati. Buktinya, ketika manusia masih berada di Taman Eden, Allah menumbuhkan berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Allah bukan hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi juga memberikan banyak hal untuk kenikmatan kita. Allah ingin kita dapat hidup dengan selamat dan bahagia, menikmati berkat-berkat yang Ia limpahkan. Namun, Allah yang kudus tidak mungkin terus memberkati dan memberi shalom jika umat terus berkancah dalam dosa.
Ketika Allah sedang murka dan akan menghukum umatnya, jika mereka tidak bertobat, maka khotbah tentang shalom adalah shalom yang semu, menyesatkan, dan berbahaya bagi umat. Tanpa khotbah yang menyatakan kesalahan dan menegur, umat tidak akan menyadari dosanya dan tidak akan bertobat dari kesalahan mereka. Janganlah kita hanya mau mendengar khotbah shalom dan iming-iming berkat. Hati-hatilah dengan shalom yang semu. Ketika kita mendengar khotbah tentang penghakiman Allah, janganlah langsung menolaknya. Gumulkan dan doakan itu. Siapa tahu memang Allah sedang menegur kita. Hanya dengan mendengarkan firman yang menegur, maka hati kita didorong untuk bertobat. Mari kita berdoa. Dengan apakah kami mempertahankan kelakuan kami agar tetap bersih, ya Allah? Ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu mengajar, mendidik dan menegur kami. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam terang firman-Mu, ya Kristus Yesus, Putra-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin.